dari Jalan Mongisi 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Dalam alunan nada ceria, kami tampil beda. Asal-usul kota Bojonegoro, Jawa Timur. Di waktu masa Maharaja Balitung tahun 910 Masehi yang menguasai Jawa Tengah dan Jawa Timur, daerah yang sekarang dikenal dengan nama Bojonegoro belumlah ada. Yang ada hanyalah hutan luas yang diimpit oleh pegunungan kapur di sebelah selatan dan utara yang dilewati Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Kira-kira tahun 1000 Masehi baru hutan ini yang menduduki, yaitu orang-orang Keraton Madang Kamolan. Awal mulanya hutan ini diberi nama Alas Tuwa. Namun setelah didatangi masyarakat imigran dari Jawa Tengah, mulai banyak didirikan desa-desa di sekitar hutan. Di antaranya adalah Desa Gadung, Desa Dander, dan sebagainya. Para pendatang yang mendirikan desa-desa itu membuat masyarakat sendiri berdasarkan hubungan keluarga. Di tiap-tiap masyarakat tersebut terdapat kepala desa. Di antara kepala desa tersebut ada seorang kepala desa yang bernama Ki Rahadi yang menguasai Dukuh Randu Gempol. Akibat masuk kebudayaan Hindu yang diterima Ki Rahadi, maka cara pemerintahan meniru cara pemerintahan Hindu. Nama Ki Rahadi diubah Rakai Purnawakilan. Dukuh Randu Gempol diubah menjadi Kerajaan Hurandu Purwo. Sekarang tempatnya berada di Desa Pelesungan Kapas. Beliau mengangkat dirinya sendiri menjadi raja yang mempunyai aliran Siwa. Kerajaan diperluas dari Gunung Pegat, hutan Babatan sekarang Babat, sampai Purwosari Cepu dan Jatirogo, sampai layaknya benteng pertahanan kerajaan. Pusat kerajaan berlokasi di daerah Kedaton yang sekarang masuk daerah Kapas. Jalan provinsi kota Bojonegoro, yaitu sekarang Jalan Gajah Mada, Jalan Diponegoro, Jalan Kartini, Jalan AKBPM Suroko sampai Jalan Jaksa Agung Suprapto, dulunya masih berupa sungai besar yang sekarang dinamakan Sungai Bengawan Solo, yang waktu itu ramai sekali digunakan untuk perdagangan. Tempat raja berburu di Desa Padang dan Sumber Arum sekarang. Kerajaan Hurandu Purwo musnah bersamaan dengan hilangnya Raja Prakai Pikatan secara turun-menurun. Di awal abad 19, Indonesia berada dalam kekuasaan pemerintah Belanda. Di tahun 1824 ada 3 daerah di sekitar Bojonegoro yang belum ikut dalam pemerintahan Belanda, yaitu daerah Kabupaten Mojoranu yang dipimpin oleh Bupati Raden Tumenggung Sosrodiningrat, Kabupaten Padangan sekarang di Desa Pasinan yang dipimpin oleh Bupati Raden Tumenggung Prawirogdo. Kemudian Kabupaten Baurno, sekarang Desa Kauman yang dipimpin oleh Bupati Raden Tumenggung Honggro-Wikomo. Ketiga bupati ini dalam pengawasan Bupati Madiun yang bernama Raden Tumenggung Ronggo yang mewakili Kerajaan Mataram di Jawa Tengah.
Waktu itu nama Bojonegoro belum ada. Pemerintahan Belanda menginginkan ketiga kabupaten dijadikan satu dan dibentuk kabupaten baru yang ikut dalam wilayah pemerintahan Belanda. Untuk keperluan tersebut 3 bupati diajak musyawarah di daerah Padangan. Hal ini terjadi pada tahun 1826. Tapi Bupati Mojoranu yaitu Raden Tumenggung Sosrodiningrat dapat dijadikan alasan karena sedang berpergian ke desa Capian, daerah Rejoso Nganjuk. Dia tidak ikut. Selama itu pemerintahan Kabupaten Mojoranu diserahkan kepada Patih Demang Raden Sumosirjo beserta putra-putrinya yaitu Raden Mas Sosrodilogo dan Raden Mas Suratin yang waktu itu masih di daerah Nganjuk. Selama itu pemerintahan Kabupaten Mojoranu diserahkan kepada Patih Demang Raden Sumodirjo beserta putra-putranya yaitu Raden Mas Sosrodilogo dan Raden Mas Suratin yang waktu itu masih belajar agama di daerah Ngite. Pemerintahan Belanda yang melihat untuk menyatukan 3 daerah menjadi gagal, lalu memasang rambu-rambu di wilayah Mojoranu dan membuat tandingan yang diberi nama Kabupaten Rajegwesi, sekaligus membuat penjara di sana. Yang diangkat oleh pemerintahan Belanda menjadi Bupati Rajegwesi yaitu Raden Tumenggung Purwonegoro, yang waktu itu masih berstatus Bupati Probolinggo hanya untuk sementara. Pusat kabupaten waktu itu berlokasi di daerah Ngumpak Dalem. Karena pemerintahan di Rajegwesi Raden Tumenggung Purwonegoro tidak sesuai dengan yang diharapkan Belanda, maka Belanda mengangkat Raden Tumenggung Joyonegoro menggantikan bapaknya yang diangkat sebagai Bupati Rajegwesi. Di masa pemerintahan Belanda Kabupaten Mojoranu dianggap tidak ada. Melihat kenyataan yang demikian, Raden Tumenggung Sosrodilogo juga mengadakan hubungan dengan Pangeran Diponegoro di Mataram. Di suatu waktu Raden Tumenggung Joyonegoro melihat Raden Mas Suratin, Raden Tumenggung Sosrodiningrat sebagai Bupati Mojoranu memakai kebesaran kerajaan. Saat itu juga Raden Mas Suratin ditangkap dan dijebloskan ke penjara Rajegwesi. Kejadian itu diketahui Raden Tumenggung Sosrodilogo. Setelah berunding dengan Patih Demangan yaitu Raden Sumodirjo dan Demang Kapuh, maka Raden Tumenggung Sosrodilogo meminta bantuan Pangeran Diponegoro dari Mataram. Akhirnya dikirim bala bantuan sebanyak 40 orang. Sengaja dibuat lantaran akhirnya terjadi peperangan kecil di antara Mojoranu dan Rajegwesi. Ke-40 orang dari Mataram akhirnya ditawan dan Patih Demangan Raden Sumodirjo gugur dan dimakamkan di desa Bendo, Kecamatan Kapas. Raden Tumenggung Sosrodilogo juga dimasukkan ke penjara dan dituduh sebagai pemberontak. Di penjara di Rajegwesi, Raden Tumenggung Sosrodilogo bertemu dengan adiknya Raden Mas Suratin. Keduanya akan mengadakan pemberontakan dengan perencanaan yang lebih matang dan rapi. Akhirnya keduanya bisa lepas dari penjara dan peperangan dimulai kembali. Kabupaten Rajegwesi dikepung dari berbagai arah. Dalam peperangan ini Patih Sumodekaran gugur dan dimakamkan di desa yang sekarang disebut Desa Sumodekaran, Kecamatan Dander. Kekuatan Rajegwesi melemah. Pasukan Mojoranu terus maju dan mendesak pasukan Rajegwesi, dan akhirnya Rajegwesi hancur. Pada daerah yang masih dikuasai pemerintahan Belanda, maka Belanda mendirikan maracas kecil dan pos-pos pertahanan, di antaranya di Rembang Blora, Rajegwesi, Banjar, Jatirogo, Pelanturan, Babat, Kapas, dan lain-lain. Pasukan Belanda semakin meningkatkan pertahanannya untuk mengimbangi pemberontakan rakyat. Sementara itu pahlawan Raden Tumenggung Sosrodilogo di Rajegwesi dan sekitarnya. Kemenangan Sosrodilogo bersama pengikut merebut Rajegwesi akhirnya
menimbulkan semangat perlawanan terhadap Belanda di daerah lain. Kota Borno yang diduduki Belanda yang berada di perbatasan Surabaya dan Tuban, mereka kewalahan dan terancam. Pasukan rakyat juga menguasai daerah selatan Padangan. Diteruskan kemudian akan menyerang kota Ngawi. Bisa dikatakan diakhiri tahun 1827 di daerah Rajegwesi dipenuhi dengan pemberontakan dan peperangan. Pahlawan rakyat melawan pemerintahan Belanda diawali dari pecahnya Perang Diponegoro di Mataram pada tahun 1825. Raden Tumenggung Sosrodiloko yang memimpin pasukannya merebut Rajegwesi sempat juga dijadikan perwira pasukan Keraton Yogyakarta dan Pangeran Diponegoro. Perlawanan rakyat juga dialami di kota Blora dipimpin oleh Raden Ngabai Tortonoto yang akhirnya menguasai kota Blora. Akhirnya kota Rajegwesi dibakar hangus oleh pasukan Mojoranu. Raden Tumenggung Sosrodiloko beserta pasukannya menguasai semua daerah sekitar Kabupaten Rajegwesi. Bupati Rajegwesi Raden Tumenggung Joyonegoro melarikan diri meminta ke Bupati Sedayu. Sebelum sampai Kabupaten Sedayu ternyata Raden Tumenggung Joyonegoro bertemu dengan Bupati Sedayu di Bengawan Solo yang sudah siap dengan bala tentaranya yang akan membantu Raden Tumenggung Joyonegoro. Kabupaten Sedayu merupakan sekutu Rajegwesi yang sama-sama menguasai kekuasaan pemerintahan Belanda. Di pinggir daerah Rajegwesi, Bupati Sedayu bersama pasukannya mendirikan markas-markas kecil, sementara pasukan lainnya diperintah untuk menyerbu Kabupaten Mojoranu. Sesampainya di Kabupaten Mojoranu, pasukan Sedayu bertempur dengan pasukan Mojoranu. Pasukan Sedayu yang berasal dari orang-orang Madura dan Makassar akhirnya terdesak dan kembali ke markasnya. Kota Rajegwesi akhirnya diduduki oleh Raden Tumenggung Sosrodiloko. Salah satu kesalahan besar pasukan rakyat adalah setelah mengalami kemenangan dalam peperangan, banyak dari pasukan itu mau bersenang-senang dahulu sebelum meneruskan peperangan selanjutnya. Hal ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengumpulkan dan menata kekuatan kembali. Bantuan dari Belanda mengalir terus-menerus ke Rembang dan Rajegwesi. Pasukan Belanda dari Padangan akhirnya dikirim masuk ke kota Rajegwesi. Pasukan rakyat semakin terdesak. Akhirnya Mojoranu dapat dikalahkan. Raden Tumenggung Sosrodiloko bersama pasukan yang tersisa melarikan diri. Pada tanggal 26 Januari 1828, Belanda dapat memasuki kota Rajegwesi. Raden Tumenggung Sosrodiloko melarikan diri ke arah selatan Planturan. Semangat mengikut Raden Tumenggung Sosrodiloko menjadi lemah. Pada tanggal 7 Maret 1828 bisa dikatakan pahlawan rakyat di daerah Rembang, Rajegwesi dan lain-lain dianggap rampung. Raden Tumenggung Sosrodiloko bersama saudaranya yaitu Raden Bagus menjadi buronan oleh pihak Belanda. Belanda mengadakan sayembara untuk menangkap kedua orang tersebut. Raden Bagus akhirnya diserahkan kepada bupati setempat. Raden Tumenggung Sosrodiloko melarikan diri ke Jawa Tengah dan bergabung dalam peperangan Diponegoro. Namun akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1828 Raden Tumenggung Sosrodiloko menyerah kepada Belanda. Setelah peperangan usai, maka pemerintahan Belanda mengundang Raden Tumenggung Sosrodiloko dan Bupati Sedayu menghadiri pesta besar-besaran atau Suka-Suka Bujono untuk merayakan keberhasilan mengalahkan pasukan Mojoranu. Saat itu pula pemerintah Belanda mengangkat Raden Tumenggung Joyonegoro menjadi Bupati Bojonegoro. Nama Kabupaten Bojonegoro diambil untuk menggantikan kerajaan Rajegwesi yang sudah hancur. Bojo yang berarti bersenang-senang dalam perayaan tersebut, sedangkan Negoro berarti negara. Saat itu pemerintahan Belanda dipimpin oleh H. Marcus de Kock dengan pangkat Letnan Gubernur Jenderal 1826 sampai 1830.
Dan berdasarkan cerita pusat Kabupaten Rajegwesi dulunya terletak di daerah Ngumpak Dalem, maka setelah peperangan dipindah ke daerah Boh Kadung yang terletak di sebelah utara Rajegwesi. Berdasarkan pertimbangan para pejabat waktu itu, tidak baik mendirikan negara di lokasi yang sama dengan alasan Rajegwesi pernah kalah dalam peperangan Mojoranu. Desa Boh Gadung yang terletak sebelah utara Bengawan Solo masih ikut daerah Tuban waktu itu. Di tahun 1828 Bengawan Solo sudah terpecah menjadi dua aliran. Desa Boh Gadung yang tadinya berada di sebelah utara Bengawan, setelah pindah di Boh Gadung ini Kabupaten Rajegwesi berubah menjadi nama Bojonegoro. Di sini juga cerita berkembang bahwa kata Bu dari Bojonegoro diambil dari kata Boh Gadung yang akhirnya menjadi kota Bojonegoro. Ada pula cerita lain yang mengatakan bahwa Bojonegoro berasal dari kata Bojon yang artinya suku atau tanah yang diberikan untuk negara dari daerah Tuban. Raden Tumenggung Jojonegoro beserta keluarganya pindah ke Bojonegoro dan pensiun menjadi Bupati Bojonegoro pada tahun 1844. Sajian malam Jumat